Iya, kembali bersama saya Erwan. Tentunya masih di Blessing Time, bikin hidup lebih asik. Dan seperti saya bilang tadi, ada tamu nih. Oke, sudah saya terhubung dengan Bapak Dimas yang ada di sana, yang selalu setia ya. Setiap hari Kamis nih memberikan wawasan kepada sobat-sobat Blessing semua. Dan saya sapa nih. Selamat malam Pak Dimas. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga buat Mas Irman. Iya, kangen nih. Udah seminggu yang lalu. Pada kangen ya gitu ya. Ya, hari ini mau membawakan tema apa nih? Tentunya yang ditunggu-tunggu ya. Ya, ditunggu-tunggu ya. Jadi kalau misalnya malam ini ya, mungkin kita akan lebih membahas kalau masa-masa ini kan anak-anak itu khususnya belajarnya pada di rumah gitu ya. Jadi ini yang unik gitu. Kalau misalkan belajar di rumah itu mungkin sudah biasa gitu kan. Maksudnya di kelas kemudian ke sekolah itu sudah biasa. Tetapi dengan adanya situasi yang mengharuskan anak-anak ini untuk belajar di rumah, itu juga pasti akan membuat orang tua itu orang tua tambah menjadi lebih harus memiliki ekstra untuk melakukan pendampingan gitu kan. Nah. Luar biasa. Jadi hari ini temanya adalah bagaimana ini ya, belajar di rumah nih, tentang mengenal kesulitan belajar anak di rumah ya. Karena sekarang kita belajar dikembalikan ke rumah, ini bagaimana orang tua mengatasinya gitu ya. Oke, langsung kepada ini aja, pembahasan saja biar gak terpotong dan padat karena waktunya cuma 1 jam ya. Sayang banget kalau disia-siakan waktunya. Oke, langsung aja saya serahkan kepada yang ahli nih. Silakan. Yang ahli. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kesulitan belajar, itu pasti erat kaitannya juga terkait bagaimana kita harus mengenal anak-anak itu di dalam belajar. Ketika berada di sekolah, belajar di sekolah, kemudian mereka harus datang ke sekolah, bertemu dengan guru sebagai pendamping mereka di dalam belajar di sekolah pada intinya begitu ya. Mereka sudah pasti dapat untuk menemui kesulitan-kesulitan ataupun hambatan di dalam belajar mereka begitu. Apalagi dengan kondisi yang sekarang mereka mengharuskan belajar di rumah, kemudian tanpa pendampingan yang langsung dari guru, itu juga tentu akan membuat situasi yang istilahnya tentu mendapatkan respon yang sulit juga dari mereka gitu ya. Misalkan kalau yang biasanya mereka harus berkumpul dengan teman gitu ya, kalau misalkan anak ini tidak paham dengan kondisi pelajaran yang diberikan, bisa tanya dengan teman yang di sebelahnya gitu ya, kemudian bisa langsung tanyakan ke guru. Nah, kalau sekarang kan tentunya berbeda begitu, ketika si anak ini menemukan kesulitan di dalam belajar gitu, ketika ingin menanyakan, mereka tentu harus bergantian karena dalam proses daring itu kan terkadang hanya satu visual yang ditujukan gitu, sehingga harus bergantian. Mau menanyakan ke orang tuanya pun orang tua juga memiliki batasan-batasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka begitu. Itu secara umum gitu. Secara umum kalau misalnya terkait dengan psikologi itu sendiri, kalau kita bicara dengan kesulitan belajar, itu sudah pasti berkaitan dengan proses informasi yang didapatkan oleh seorang anak gitu. Jadi kalau misalkan karena kalau kita berbicara tentang belajar, itu nanti akan berbicara tentang bagaimana input, cara informasi itu masuk ke dalam proses informasi yang nantinya akan diolah, yang kita sebut dengan proses gitu ya. Jadi ada input, ada proses, kemudian ada outputnya begitu. Jadi bukan masalah input saja dalam proses belajar itu, tetapi juga berkaitan dengan proses dan output tadi gitu. Kalau seandainya bermasalah di input, biasanya seringkali kesulitan belajar itu berkaitan dengan proses informasi proses cara dia menerima yang digunakan gitu ya, sehingga nanti dikenal dengan istilah belajar yang kinestetik, kemudian proses belajar yang visual dan auditorik gitu. Itu berbeda gitu. Maka ada anak yang misalnya dia dengan hanya mendengarkan ceramah saja, dia dapat mengerti proses materi yang diberikan oleh orang lain kepada dia gitu. Tapi jangan
jangan salah juga bahwa beberapa anak itu membutuhkan animasi berupa gambar, video gitu ya, kemudian berupa perpaduan warna yang bergerak begitu, agar mereka dengan paham memahami informasi yang mereka dapatkan. Sehingga kalau misalkan di dalam kelas gitu, yang proses belajarnya hanya berupa suara, belajarnya hanya model ceramah, ya dia pasti akan kesulitan gitu, karena tidak ada yang bisa dibayangkan di dalam kepalanya gitu. Ada juga tipe belajar yang modelnya kinestetik gitu. Model kinestetik ini biasanya anaknya yang disuka ditandai itu dengan catatan-catatan yang sangat detail begitu ya. Harus mencatat, kemudian diberikan warna-warni agar itu menjadi sebuah proses yang nantinya dapat dia ingat dalam proses belajar gitu. Nah, ini berkaitan dengan input. Kalau nanti berkaitan dengan proses, itu nanti ada kaitannya dengan bagaimana cara proses menyimpan informasi itu ke dalam ingatan jangka pendek, proses informasi yang terkait dengan jangka panjang begitu ya, kemudian atensi mereka, kemudian berkaitan dengan cara mereka mengakses kembali informasi yang dulu itu pernah dipelajari. Nah, itu berkaitan dengan proses. Kalau dari aspek yang tadi salah satu aja bermasalah, misalnya terkait dengan proses ingatan jangka panjangnya, misalkan itu yang bermasalah di dalam pemikiran mereka, nah itu akan pasti menimbulkan banyak masalah. Sehingga orang tua dan guru itu perlu peka untuk melihat ini gitu ya. Karena seringkali ketika anak itu bermasalah, ketika anak itu mengalami proses hambatan belajar, pasti yang akan dicap itu adalah, wah anak ini BODOH gitu kan. Itu yang paling sering ditemui di lingkungan kita. Anak ini tidak mengerti. Padahal banyak juga kita temukan bahwa ketika anak itu dikirimkan ke praktisi gitu, dia kirimkan ke psikolog, begitu diperiksa IQ-nya oke kok, bahkan cenderung tinggi gitu. Hanya saja mungkin proses belajarnya yang perlu diadaptasi dari kebanyakan anak pada umumnya. Itu yang perlu dipahami kita bersama-sama, perlu dipahami dan dipelajari oleh kita bersama-sama. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan output gitu ya. Kalau terkait dengan output itu biasanya berkaitan dengan kecepatan yang kecepatan yang dihasilkan oleh seseorang ketika dalam proses belajar. Itu yang seringkali bermasalah. Pada beberapa anak ada yang memang kecepatannya itu lambat, bukan lambat ya, tapi pelan sesuai dengan porsinya gitu. Ada anak yang istilahnya cara bekerjanya cepat, tapi ya mungkin hasilnya tidak optimal karena asal-asalan begitu ya. Mungkin juga tidak asal-asalan, tapi karena saking cepatnya, tidak ada pengulangan, tidak ada pemeriksaan, akhirnya banyak yang salah gitu. Kalau misalnya terkait dengan kelemahan yang lambat tadi begitu, yang tidak cepat seperti anak pada umumnya, ya kita harus pastikan apakah memang style dari gaya belajarnya memang harus berhati-hati seperti itu, atau memang berkaitan dengan hambatan yang ada di otot tangan begitu. Jadi semuanya itu tersinergi dan saling berkaitan. Kita tidak boleh langsung menilai atau menghakimi seorang anak yang misalnya dia kelihatan sulit sekali untuk memahami pelajaran itu sebagai anak yang kita cap dengan berbagai macam istilah gitu ya. Sehingga kita perlu meyakini bahwa karena proses belajar ini merupakan rangkaian yang sangat rumit gitu, sehingga alangkah baiknya kita harus mengenal dulu atau mencari tahu dulu kira-kira permasalahan anak ini sebetulnya ada di mana. Begitu. Kalau sekarang secara kurang lebih terkait dengan kesulitan belajar gitu ya. Tapi nanti mungkin ada yang perlu kita bedakan bahwa memang kondisi-kondisi tertentu yang memang merupakan pembawaan dari faktor psikologis anak itu juga bisa menjadi hambatan dalam belajar. Seperti contohnya mungkin tidak asing mendengar kata disleksia begitu ya. Kemudian tidak asing mendengar diskalkulia, kemudian disgrafia gitu. Sehingga harus kita bedakan dan harus kita cari tahu dulu sebelum memberikan penilaian atau penghakiman judgement gitu ya terhadap anak yang bersangkutan begitu. Wah, luar biasa ya. Kurang lebihnya. Jadi didalamin dulu ya, didalamin dulu masalahnya, jangan langsung dicap ini anaknya nggak pinter atau BODOH gitu ya. Jadi kan kalau rata-rata begitu ya Pak Dimas ya. Karena ada orang, "Mas kamu udah nggak ngerti," padahal akar permasalahannya kita nggak tahu anak ini sistem pembelajarannya bagaimana gitu ya. Betul. Salah satunya
Itu yang harus kasih tahu dulu. Wah, di luar pembahasannya makin luar biasa. Ini mungkin ada anak-anak daripada sobat-sobat blessing semua yang merasa kok ini sulit belajar. Nah, ini bisa didengarkan ya. Tentunya nanti ada channel YouTube-nya sudah dibuatkan. Dan oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, melangkah lebih dalam lagi pembahasannya tentang kesulitan belajar pada anak di masa seperti ini, saya akan putarkan satu buah pujian dulu ya, supaya nanti tidak bosan dari ngomong terus ya. Saya putarkan satu buah pujian dulu, dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Aku
Blessing Time. Ya, masih bersama saya Erwan. Tentunya di sana juga masih bersama dengan Pak Dimas yang setia menemani kita. Oke, silahkan dilanjutkan Pak Dimas. Bagaimana kendalanya atau mengatasi kesulitan belajar pada anak ini? Karena kalau anak-anak sekarang ini ya kita susah-susah gampang sebenarnya ya. Ya, kalau misalkan terkait dengan kesulitan belajar yang sudah kita pahami tadi, yang perlu dibedakan itu terkait dengan gangguan belajar. Jangan sampai tertukar gitu ya antara kesulitan belajar dan gangguan belajar. Kalau kesulitan belajar itu kan biasanya disebabkan dari dalam diri anak sendiri begitu. Jadi anak itu belum mampu atau belum dapat mengalami kematangan untuk menerima proses pembelajaran begitu. Atau ya memang anak mengalami gangguan perkembangan kematangan sehingga ya sulit untuk menerima proses pembelajaran yang ada. Kalau terkait dengan gangguan belajarnya sendiri, itu biasanya disebabkan karena adanya gangguan yang ada di neurologis atau di otaknya begitu ya, sehingga mengakibatkan adanya gangguan perkembangan dalam satu atau lebih area intelijensi. Itu juga menyebabkan anak nantinya mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan. Jadi ketika kita berbicara tentang proses belajar, itu juga erat kaitannya dengan proses kognitif, intelijensi kognitif, atau mungkin yang paling sering didengar itu adalah IQ ya, intelligence quotient. Itu akan berpengaruh. Kenapa? Kalau terkait dengan kesulitan belajar, itu biasanya disebabkan dari dalam diri anak sendiri gitu ya. Baik itu dia tidak mengalami kematangan dalam proses belajarnya gitu ya, atau juga terkait dengan proses atau sepanjang menumbuhkan proses belajar itu sendiri. Tapi kalau berbicara tentang gangguan, pada dasarnya dia memiliki gangguan neurologis begitu, sehingga mempengaruhi salah satu bagian intelijensinya. Entah itu terkait dengan analytical thinkingnya dia mungkin, atau berkaitan dengan kecepatan dalam mengambil keputusan, atau juga memiliki gangguan yang spesifik, misalkan ADHD begitu ya. ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kesulitan dalam memperhatikan fokus, sehingga biasanya anak ADHD itu sering digambarkan dengan anak yang sulit untuk memperhatikan, tangannya jahil banget gitu ya, jadi sangat aktif begitu. Atau yang terkait dengan gangguan autisme, itu juga bagian dari gangguan belajar, tapi bukan masuk ke dalam kesulitan belajar begitu. Nah, untuk membedakannya tentu itu membutuhkan seorang ahli profesi gitu ya. Jadi boleh dirujuk ke psikolog, karena psikolog lah yang nanti akan melakukan pemeriksaan psikologi, atau bisa juga dirujuk kepada guru atau konselor di sekolah itu untuk mendapatkan konsultasi yang tujuannya nanti dapat dievaluasi sikap belajarnya itu seperti apa gitu. Jadi memang harus ke guru dan ke konselor sekolah dulu, sehingga nanti guru atau konselor akan membuat sebuah rekomendasi begitu, sebetulnya ini memang masalah psikologis atau memang masalah belajar. Kalau terkait dengan masalah belajar, guru-guru saat ini atau konselor di sekolah itu sudah banyak dibekali dengan bagaimana caranya mengatasi kesulitan belajar ini begitu. Contohnya dalam teknik belajar, mengatur cara belajar yang menyenangkan, jadi tidak hanya ceramah begitu terus ya, tapi disertai dengan permainan yang menarik buat anak sehingga menumbuhkan proses belajar mereka. Atau didesain dengan biasanya guru atau konselor itu dengan proses belajar yang kalau misalnya sudah selesai, ada reward tertentu yang dapat menumbuhkan aktivitas belajar yang lebih bersemangat lagi. Itu. Jadi itu dulu yang mungkin dipahami dulu. Jadi harus dibedakan antara kesulitan belajar dan gangguan belajar. Tapi kalau seandainya orang tua yakin, pendengar kita hari ini tuh yakin bahwa tidak ada masalah gangguan kok di dalam anak saya, ini murni seperti kesulitan belajar ya, berarti tugas Bapak Ibu untuk memperhatikan lagi begitu ya. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari untuk mencari tahu kira-kira style atau gaya belajar yang anak miliki itu seperti apa. Jangan sampai misalkan tadi model belajarnya visual gitu ya, dia harus melihat gambar dan sebagainya, tapi cara mengajarnya hanya dengan ceramah, terus itu pasti akan kesulitan anak gitu. Kalau misalkan memang terkait dengan visual, karena sekarang zamannya sudah canggih, teknologinya sudah canggih, sepertinya banyak juga media-media belajar yang ada di internet, kemudian di salah satu
YouTube gitu ya, itu kan menampilkan proses pembelajaran yang sangat visual, itu sangat membantu buat mereka. Kita harus fasilitasi itu, gitu ya. Tapi nanti ada ini lagi, ada kesulitan lain yang biasa ditemui. Oh, kalau anak saya beda, kalau misalnya dikasih handphonenya yang dimainkan malah bukan belajar, gitu ya. Main game akhirnya. Main game akhirnya ya. Kalau misalkan terkait dengan hal itu ya mungkin perlu istilahnya disepakati dulu begitu ya. Kenapa sampai bermain game? Apakah memang orang tua terlalu menekan atau sekolah terlalu menekan sehingga dia tidak memiliki waktu untuk refreshing atau rekreasi, sehingga dia melakukan curi-curi di dalam bermain gitu ya. Jadi kalau ini terkait dengan tingkah laku, ya selesaikan dulu gejala tingkah lakunya ini supaya anak bisa lebih disiplin, bisa membedakan kapan dia harus bermain dan kapan dia harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Itu ya. Ya. Wah. Ya mungkin ada sobat-sobat blessing saat ini mendengarkan ini. Anak saya nih kalau disuruh belajar depan HP bukannya belajar malah main HP, main game gitu ya. Nah, itu sudah ada jawabannya ini. Nah, atau memang ada pola asuh yang salah mungkin tentang bermain game ini, Pak Dimas. Iya. Kalau misalkan terkait dengan bermain game yang menjadi permasalahan dari proses belajar gitu ya, sebetulnya pola asuh itu tidak ada yang salah gitu ya, karena untuk menjadi orang tua itu kan mungkin tidak ada pembelajaran gitu ya, tidak ada yang disebut gagal gitu, tapi mungkin lebih tepatnya kurang tepat atau misalnya kurang sesuai. Yang paling menyeramkan yang sering terjadi itu sebetulnya pola asuh yang inkonsisten gitu. Dalam arti pemberian ketegasan atau pemberian proses pembelajaran terkait dengan pola asuh itu seringkali ditemuinya itu kurang konsisten gitu. Misalkan oleh ayahnya misalnya dia tidak boleh main game saat bermain, saat belajar gitu ya, sehingga dia harus fokus begitu, ada di jam-jam tertentu. Tetapi ibunya lebih fleksibel, ya nggak apa-apa nanti belajarnya boleh kok sambil main game. Nah ini yang disebut dengan inkonsisten. Tidak ada kesepakatan di dalam pengasuhan, sehingga inilah yang akhirnya nanti menjadi konflik, sehingga itu akan menjadi sebuah senjata bagi anak gitu ya. Oh tadi ibu bolehin kok ayah nggak bolehin. Nah itu yang menjadi senjata yang menyeramkan, karena itu akan dikembalikan langsung oleh si anak kepada orang tuanya gitu. Itu yang harus dihindari gitu. Jadi harus disepakati dulu gitu ya, kapan bermain, kapan harus belajar gitu ya. Tidak boleh kedua-duanya untuk dilakukan, karena itu tentunya tidak konsentrasi. Atau misalkan begini, ada yang misalnya belajarnya itu di depan TV. Itu yang seringkali menjadi hal yang lucu gitu ya. Bahkan ada pembelaan bahwa kalau di depan TV itu malah tambah konsentrasi, atau sambil menonton itu sambil konsentrasi. Itu jelas salah. Itu tidak melatih untuk sang anak itu menyelesaikan tugasnya itu secara penuh dengan tanggung jawab gitu. Karena ketika nanti anak ini tumbuh menjadi orang yang dewasa, ketika bekerja, dia tidak bisa untuk melakukan dua hal itu sekaligus. Dia harus tetap berkonsentrasi. Meskipun kalau pada kenyataannya memang ada beberapa orang yang multitasking gitu ya. Kalau misalkan multitasking itu bisa mengerjakan 2 atau 3 hal sekaligus, itu hal yang berbeda gitu ya. Tapi kalau terkait dengan dunia tumbuh kembang, alangkah lebih baik kita melatih juga berkaitan dengan kedisiplinan. Seperti itu. Jadi dilatih untuk fokus satu gitu ya? Iya, dilatih untuk fokus pada satu hal terlebih dahulu. Oke. Dan ini menghadapi sekarang gini kan anak kadang-kadang lebih pintar bermain gadget daripada orang tua ini. Bagaimana ini cara mengatasi masalah ini? Karena kalau di tempat saya dekat-dekat sini saya temui begitu. Anak-anaknya lebih canggih nih daripada orang tuanya, karena orang tuanya mungkin masih pakai HP yang jadul begitu ya, HP yang apa nama itu yang merah putih itu, yang monokrom itu. Dan anak-anak sekarang kan sudah pintar nih pakai gadget, pakai apa namanya smartphone. Nah ini bagaimana cara mengatasinya seperti ini? Sebetulnya tidak ada permasalahan yang terjadi pada gadget ya Mas Irwan, karena kemajuan zaman dan kemajuan teknologi itu tidak bisa kita hindari, karena terkait dengan industri 4.0. Dan dengan adanya pandemi ini, ya mau tidak mau kita harus memasuki masa industri 4.0 gitu ya, di mana segala sesuatunya itu mulai dilakukan secara daring, online gitu. Sehingga kalau kita menyalahkan proses gadget dan proses perubahan zaman ini tidak mungkin gitu.
Sehingga harus ada evaluasi, perlu adanya penerimaan terhadap kondisi yang berubah ini dulu begitu. Pembatasan itu sangat perlu, terutama terkait dengan konten yang akan mereka konsumsi sehari-hari begitu. Sehingga untuk mengawasi mereka selama 24 jam itu juga tidak mungkin, karena seringkali itu pertanyaan muncul adalah bagaimana cara mengatasinya. Selalu ditanya itu adalah bagaimana cara mengatasinya. Ya tidak mungkin kita mengawasinya itu dalam 24 jam. Dan seringkali yang kita sharekan itu adalah bagaimana cara kita itu menanam value, menanam sebuah nilai sejak anak usia dini itu untuk menghormati istilahnya menghormati yang menjadikan itu sebuah keputusan yang berkaitan untuk tahap perkembangan berikutnya gitu. Ya diawali dengan cara bagaimana sang anak itu bisa membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dengan tegas gitu. Contohnya di usia 3 tahun, 2 tahun begitu ya. Kalau misalkan sudah dikenali dengan gadget, tentu kita harus membatasinya dengan waktu. Itu adalah pengenalan terkait dengan membatasi ada norma-norma dan aturan-aturan di masyarakat yang harus dipatuhi, gitu kan? Karena norma yang pertama kali dipahami oleh anak itu kan ya keluarganya sendiri, begitu. Itu norma yang harus pertama kali untuk dipahami, gitu. Sehingga ketika mereka mengalami istilahnya begini, ada perjanjian dengan anak dan orang tua yang dilanggar ya, mau tidak mau ya mereka harus belajar menerima konsekuensi. Meskipun konsekuensinya tidak terlalu tinggi dulu gitu ya, tetapi konsekuensinya lebih ke perilaku. Misalkan bermainnya terlalu lama di luar dari jam yang ditentukan bersama anak dan orang tua, ya konsekuensi misalkan besok tidak boleh main dulu ya gitu, karena hari ini kamu sudah kelebihan mainnya. Itu tidak apa-apa, tidak menyakiti hati anak atau gimana kata orang tua. Pertanyaan sering muncul gitu ya. Tidak, karena itu ya memang proses pengasuhan, tidak ada yang salah begitu. Selama di awal dari sebelum dilakukan hukuman itu dijelaskan dulu gitu, diberitahu dulu. Kalau seandainya anak ini mengalami pelanggaran atau misalnya melewati sebuah batasan, ya kamu akan menerima konsekuensinya. Itu akan lebih fair gitu dibandingkan dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba mendapatkan sebuah hukuman. Itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Jadi trauma kan jadinya. Jadi ada kesepakatan dua belah pihak antara anak dan orang tua gitu ya. Iya betul sekali. Nah jadi sekalipun orang tuanya nggak terlalu pintar-pintar amat di gadget gitu ya, tapi selama ada kesepakatan di sana selalu ada ini ya, mesti ada jalan keluar nantinya kalau misalnya ada pelanggaran gitu ya. Selalu ada reward, ada disiplin gitu ya. Wah luar biasa ya, punishment gitu ya. Reward punishment. Tapi kalau hukuman lebih kepada ini ya, kasihan kalau hukum ya, lebih kepada disiplin deh kayaknya ya. Kalau disiplin. Iya lebih ke disiplin. Disiplin supaya disiplin itu betul terkait dengan konsistensi juga. Jangan sampai misalnya yang paling kita sering pakai di rumah terapi itu paling sederhana sih Mas Irman, dan itu paling mereka takuti. Apa sih itu kok paling ditakuti gitu ya, kok bisa begitu. Jadi kita itu punya salah satu sudut kursi di sudut ruangan gitu ya, karena kita tuh setiap terapi atau setiap sesi itu ada bermain bersama gitu kan. Meskipun permainannya sederhana gitu, tapi kalau sudah anak itu mendapatkan hukuman time out namanya, jadi harus duduk di pojok ruangan, berdiam diri, merenungi dirinya, kemudian hanya memperhatikan temannya bermain dengan kita gitu ya, itu sudah menjadi hukuman yang sangat berkesan buat mereka, sehingga mereka itu menghindari untuk mereka itu duduk di sana gitu. Nah itu yang pembentukan perilaku. Jadi usia dini 2 tahun 3 tahun di tempat kita, ketika dia tidak bisa ikut rulesnya kita, ya sudah, ruangan tempat duduknya dari sana, kamu harus duduk di sana gitu, melihat kami bermain gitu. Jadi memang ada tempat. Jadi kalau inkonsistensi biasanya ada yang dewasa atau terapis kami itu yang misalnya belum sampai waktunya, misalnya 10 menit untuk berdiam diri, kemudian menolong itu, mengizinkan. Nah itu disebut dengan inkonsistensi. Jadi akhirnya si anak gak belajar untuk menjalani konsekuensi yang harus dia hadapi. Di rumah juga seperti itu. Kalau salah satu orang tuanya akhirnya menyerah begitu ya, mengasihani ya,
berikutnya jangan salahkan situasi keadaan kalau misalkan anak ini tidak bisa menuruti begitu, tidak bisa memahami artinya hukuman gitu. Wah. Jadi ini dalam banget ya jadinya untuk bagaimana kita menjadikan anak kita lebih berkualitas ke depan tentunya ya, Pak Dimas ya. Jadi Betul bukan sekali, hanya betul sekali. sekedar anak yang gampang itu, anak yang mudah menyerah dan sebagainya, tapi kita didik dari awal menjadi anak yang memang benar-benar berbobot, berkualitas, anak yang bibit unggul lah istilahnya begitu ya. Betul sekali. Oke, dan 15 menit gak kerasa kita ngobrol-ngobrol saking asiknya gitu ya. Dan tentunya sobat-sobat semua juga penasaran si pembahasan selanjutnya apa, tapi setelah pujian berikut ya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
Blessing Time. Oke. Ya, kembali bersama saya Erwan, tentunya masih ya di acara Blessing Talk Show, dan masih bersama saya Bapak Dimas yang ada di sana. Gimana tingkat selanjutnya nih Pak Dimas? Apa sih yang mempengaruhi atau bagaimana solusinya tentang mengajar kesulitan pada anak di era belajar di rumah saja ini? Iya. Sebetulnya kalau terkait dengan kesulitan belajar itu nanti erat kaitannya dengan sensori integrasi. Ini mungkin maaf ya karena terlalu banyak istilah asing yang mungkin baru pertama kali didengar oleh Bapak Ibu atau setidaknya baru dipahami begitu ya. Jadi di dalam proses belajar itu biasanya terkait dengan yang namanya sensori integrasi. Apa itu sensori integrasi? Itu biasanya berkaitan dengan seluruh fungsi dari panca indera yang dimiliki oleh anak begitu ya. Jadi ada kaitannya dengan visual. Berarti itu nanti berkaitan dengan mata begitu ya. Kemudian ada yang terkait dengan auditory atau yang berkaitan dengan telinga begitu. Kemudian pembauan itu berkaitan dengan bagaimana cara dia itu bisa menghirup, bisa membaui sesuatu gitu ya. Kemudian bagaimana dengan perasa? Perasa itu berkaitan dengan proses yang ada di lidah. Kemudian taktil itu berkaitan dengan kulit gitu ya. Jadi kulit kita ini memiliki kaitannya dengan proses belajar begitu. Kemudian ada kaitannya dengan otot dan sendi. Otot dan sendi ya pasti berkaitan dengan otot-otot yang ada di dalam tubuh anak. Kemudian persendian-persendian yang ada di tubuh anak begitu ya. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan keseimbangan atau dengan vestibular. Ada salah satu bagian part di dalam tubuh yang paling penting pada seorang anak dan dewasa itu di bagian belakang gendang telinga, Mas Irwan. Belakang gitu ya. gendang Nah telinga. itu yang belakang gendang telinga itu kita punya yang namanya istilah medisnya saya lupa gitu ya. Tetapi ada bagian part di sana itu yang mengatur keseimbangan kita. Begitu, itu paling penting. Kalau misalkan bermasalah begitu dari ketujuh hal ini begitu, misalkan anak terlalu sensitif atau anak justru tidak bisa merasakan kondisinya, nah itu sebagai tanda awal dari terjadinya kesulitan belajar gitu. Jadi memang kalau misalkan kita mau menjalani sebuah analisa begitu, gimana sih kesulitan belajar anak saya begitu ya, atau misalkan gimana cara mengatasinya, kita harus kembali kepada fungsi panca indera yang digunakan oleh anak-anak ini begitu. Nanti ada istilahnya dikenal dengan kondisi yang hyper gitu ya. Kondisi hyper itu bukan hiperaktif ya, tapi hypersensitif. Di mana anak itu sangat risih. Modelnya gimana? Pernah tidak misalkan ketika anak itu menggunakan baju, kemudian dia selalu memegang bagian ini yang label baju itu, kan setiap baju ada label di bagian leher ya Mas. Oh iya. Nah, itu selalu dipegang-pegang terus kayak seperti risih, gatel begitu. Nah, itu seperti itulah yang dinamakan dengan kondisi hypersensitif. Jangankan anak-anak gitu ya, pada orang tua aja biasanya sangat risih dengan adanya label baju, begitu kan? Sehingga mereka memutuskan untuk memotongnya. Oke, sorry. Nah, itu yang akan mempengaruhi yang namanya dengan kondisi taktil kalau label baju gitu ya. Karena kulit yang diciptakan ke kita gitu ya, itu sebagai respon, sebagai reseptif, sebagai penerima informasi yang ada. Oke, sorry, jadi batuk. Jadi ya, kalau misalkan anak masih belum beres dengan fungsi yang ada di tubuhnya terkait dengan kulit begitu ya, nah itu akan pengaruhi proses belajarnya, begitu. Dia akan risih, kemudian nanti berkaitan dengan atensi yang sangat sulit dan sangat tidak mudah untuk memperhatikan, sehingga di sana timbul masalah pembelajaran gitu. Tapi ada juga kondisi yang namanya hyposensitif, kondisi di mana anak itu tidak merasakan adanya sensitivitas di dalam panca inderanya gitu ya. Makanya seringkali ketika malam hari ada beberapa orang tua yang sangat teliti begitu ya, melihat kulitnya tuh kok ada luka gitu ya, bahkan lukanya tuh dalam, tapi kok anaknya tidak menangis gitu. Nah itu namanya disebut dengan hiposensitif gitu. Itu juga justru berbahaya. Terlalu hyper dan terlalu hypo itu pun juga berbahaya. Nah dari kesemuanya inilah ya nantinya akan membekali anak kalau misalkan
dia belum terstimulasi dengan baik, itu nanti akan berpengaruh di proses pembelajarannya si anak kayak gitu. Contohnya pada saat anak tidak bisa lepas dot gitu ya, itu usia berapa gitu. Yang seharusnya lepas dot itu di usia 5 tahun ke arah 6 tahun, tapi ini kelas 1, kelas 2 SD masih ngempeng, masih minum pakai dot gitu. Nah, itu masuk ke bagian yang namanya perasa tadi ya. Jadi istilahnya bagaimana proses dalam stimulasi lidahnya itu masih belum terlalu sempurna, sehingga mungkin muncul nanti yang istilahnya mengalami gangguan dalam berbicara gitu ya. Akhirnya suka memilih-milih makanan, kemudian sulit sekali untuk beradaptasi dengan makanan yang baru. Nah, itu makanya ketika ada orang tua atau siapapun gitu ya mulai merasa, kok anak saya pilih-pilih makanan, saya sih dengan gampangnya menjawab, bagaimana proses anak dalam melepas dot ini, usia berapa, yang harusnya usia 4 tahun sampai 5 tahun itu sudah stop gitu ya, ini jangan-jangan di usia 5 tahun masih ada. Itulah yang menyebabkan anak menjadi picky eater gitu ya. Picky eater itu sebutan untuk anak yang memilih makanan. Ya, jadi jangan salah kondisinya. Kalau misalnya anak tidak mau makan sayur, tidak mau makan makanan tertentu yang pasti istilahnya lebih bergizi dibandingkan makanan kesukaan dia gitu ya. Karena dari awal aja sudah salah gitu cara melakukan stimulasinya begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Belum lagi nanti berkaitan dengan otot dan sendi gitu ya. Jadi ada beberapa anak itu yang memang membutuhkan lompat-lompat itu yang sangat cukup banyak porsinya dibandingkan pada anak biasa. Misalkan dia lebih sering biasanya mencari itu melompat di kasur gitu ya, melompat di sofa dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tidak peka, kemudian kita tidak menyiapkan alat stimulasinya, misalkan kita siapkan yang namanya trampolin, kita siapkan yang namanya bola yoga buat mereka bisa lompat gitu ya, itu akan menghambat proses mereka untuk untuk sampai di proses perkembangan yang itu. Karena itu kaitannya nanti erat dengan belajar. Termasuk nanti yang keseimbangan yang saya bilang ada syaraf di belakang gendang telinga yang mengatur keseimbangan, itu juga nanti berpengaruh di proses belajar. Karena makanya di TK-TK, di pendidikan anak usia dini gitu ya, itu seringkali kita melihat ada papan titian, betul ya. Nah, itu tujuannya bukan hanya menghias TK gitu, bukan maksudnya menghias TK, tapi fungsinya ada gitu. Fungsinya adalah untuk melatih keseimbangan agar pencapaian antara otak kiri dan otak kanan itu saling berenergi, yaitu tadi dari latihan keseimbangan begitu. Itu yang perlu menjadikan perhatian yang benar-benar sangat khusus, sehingga harapannya dari setiap proses tumbuh kembangnya anak ini tidak nantinya berkembang menjadi kesulitan belajar yang spesifik begitu. Dan ada satu lagi yang sering saya temui itu begini. Jadi beberapa orang tua datang yang mengeluhkan kondisi yang banyakan itu adalah dikaitannya dengan emosional gitu ya. Berkaitan dengan emosional, berkaitan dengan spasial. Jadi kecerdasan itu masuk nanti di spasial ya Mas Iwan. Jadi membayangkan, kemampuan untuk membayangkan sebuah posisi benda atau posisi objek tertentu begitu ya, misalnya profesi ini dibutuhkan oleh seorang dokter ketika dia lagi membedah misalnya gitu. Jadi dokter kan harus tahu tuh, harus bisa memetakan anatomi tubuh. Misalkan ginjal itu letaknya di mana gitu ya, kemudian jantung letaknya di mana gitu. Jangan sampai misalkan memerlukan bedah yang berkaitan dengan usus begitu ya, misalnya usus buntu gitu. Tapi yang disayat itu di bagian yang letaknya jantung, itu kan sangat fatal, sehingga butuh yang namanya kecerdasan spasial. Nah, orang tua yang mengeluhkan kecerdasan spasial itu seringkali saya tanyakan langsung tembak begini. Ada proses merangkak tidak ketika anak ini tumbuh gitu ya? Oh, tidak ada, Pak. Jadi lebih langsung anak itu langsung berjalan aja, nggak ada proses merangkak. Nah, proses tumbuh kembang ini itu diperhatikan gitu ya. Jadi ketika ke bidan pun atau ke puskesmas ya, pasti akan diberikan sebuah buku perkembangan stimulasi untuk memperhatikan tumbuh kembang itu secara detail gitu. Jadi jangan sampai itu ada yang terlewat. Itu yang paling awal untuk dilakukan gitu. Jadi buku itu bukan hanya untuk sebagai hiasan dan pajangan saja, tetapi itu perlu untuk dibaca, perlu untuk dikembangkan dan distimulasi gitu pada anak-anak. Karena itu nanti berkaitan dengan proses belajar. Iya. Jadi ada anak yang nggak merangkak langsung jalan gitu ya, Pak Dimas ya. Itu iya ada. Dan itu pasti biasanya menemukan kesulitan belajar.
Oh gitu ya. Jadi kalau anak saya ini sekarang merangkak nggak mau jalan, merangkak terus. Gak apa-apa. Itu nanti untuk ini, untuk membedakan literasi. Literasi itu terkait dengan mana kanan dan mana kiri. Sekarang kita harus merefleksikan diri ya. Berapa banyak dari kita itu sering salah untuk menentukan mana kanan dan mana kiri. Ayo, ya kan? Pasti banyak sering mengalami kesulitan karena belok kanan ternyata salah, belok kiri maksudnya. Nah seperti itu. Iya. Itu perlu dilihat tuh kira-kira dalam proses perkembangannya udah merangkak atau tidak ya gitu. Wah, ternyata ada prosesnya begitu mempengaruhi juga ya. Ternyata kalau kita lihat proses dari kecil itu ternyata mempengaruhi pola hidup pembelajaran juga anak-anak nantinya ya ternyata ya. Iya, betul sekali. Lalu ada nggak kiat khusus nih mengatasi kesulitan belajar pada anak? Setelah kita temukan solusinya itu apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak ini juga menjadi seperti yang kita mau gitu? Kalau sudah ada solusi berarti sudah selesai. Maksudnya setelah paham dengan informasi ini mungkin ya. Iya betul. Ya, yang paling jelas kalau di dalam kondisi medis itu ada istilahnya check up begitu ya. Check up, medical check up supaya tahu kondisi kita itu berada di tahap yang optimal atau tidak. Nah, di dalam kondisi belajar, di dalam proses belajar itu juga perlu adanya proses check up begitu. Minimal anak mendapatkan informasi terkait dengan proses belajar yang ia miliki, gaya belajar yang ia miliki, dan kalau punya kesempatan ya untuk mendapatkan pemeriksaan IQ begitu ya. Ataupun itu tidak didapatkan tapi perlu untuk melakukan konsultasi dengan guru yang ada di sekolah maupun konselor yang ada di sekolah. Itu adalah ada terkait dengan check up yang paling mendasar buat anak. Sehingga kesulitan sekecil apapun, kesulitan yang misalnya ditemui pada saat ini, itu akan menjadi sumber data yang sangat penting ketika anak ini melanjutkan tugas perkembangan selanjutnya, Mas Irwan. Jadi misalkan ada keluhan dari guru atau setelah konsultasi ke guru dan konselor, ada masukan bahwa wah anak ibu ini sulit untuk istilahnya memahami bacaan yang baru saja dibaca, begitu kan? Nah, dari situ kita akan mencoba untuk mencari solusi. Mungkin karena hanya baca satu kali, akhirnya anak ini tidak memahami apa gagasan pokok misalnya ya, atau inti dari bacaan. Karena cara membacanya yang mungkin terlalu cepat gitu ya, atau dalam proses menyerap informasinya yang istilahnya belum terlalu optimal. Sehingga perlu adanya desain atau modifikasi belajar tertentu sehingga anak ini dapat lebih paham. Seperti itu. Karena proses belajar ini unik. Pas setiap manusia dan individu itu tidak bisa disamakan satu sama lain sih betul. Sebetulnya gitu ya. Jadi nggak bisa begitu. Jadi kalau misalnya ada cerita unik gitu ya. Jadi kalau saya dulu tuh di SMP, Mas Irwan, saya tidak pernah lulus mengalami yang namanya kegagalan ketika tidak lulus di dalam satu tahap pendidikan begitu. Pada saat itu saya sadar bahwa kesalahan itu ya terkait dengan gaya belajar yang gaya belajar yang tidak tepat begitu, karena model ceramah tidak ada visual sama sekali dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya diberikan sebuah perubahan hidup gitu ya, kemudian masuk ke SMA yang model belajarnya itu presentasi, di situ mulai kelihatan bahwa model belajar yang saya miliki yaitu dengan presentasi begitu. Jadi para guru yang dulunya sudah underestimate gitu ya, ketika ketemu gitu, ternyata saya bisa menyelesaikan sebuah pendidikan yang istilahnya nilainya itu yang tidak mungkin untuk dibayangkan kalau misalnya dibandingkan dengan zaman dulu begitu ya. Sehingga ada fungsinya juga bahwa ketika untuk menjadi istilahnya menemukan gaya belajar itu ya perlu adanya proses trial dan error gitu. Jadi jangan cepat untuk menilai seseorang terlebih dahulu, tapi mungkin memang gaya belajarnya pada anak itu yang perlu untuk didesain ulang, untuk disusun ulang, sehingga dia menemukan gaya belajar yang tepat buat diri. Jadi harus tahu pokok permasalahannya, lalu dilihat nanti ada perkembangannya,
setelah berhasil terus di check up ya. Wah, jadi kayak orang sakit ya Pak Dimas ya. Iya. Sakit, diberobat, Iya, lihat tetap harus ada check up. perkembangannya, lihat perkembangannya sakitnya gimana, di check up dan nanti bisa akan terjadi lebih baik ya. Wah, nggak kepikiran saya. Ternyata begitu. Dan, jadi mungkin nanti ya sobat-sobat blessing yang mau bertanya di via WA ya bisa langsung menghubungi 0813 3636 9294 tentunya lewat via WA ya karena nggak bisa kalau telepon. Iya. Jadi via WA nanti bertanya nanti saya bacakan, nanti Pak Dimas akan menjelaskan bagaimana jawabannya. Ya tentunya setelah pujian berikut dan saya masih menunggu atensi Anda tentunya respon Anda bagaimana mengatasi anak yang kesulitan belajar ini dan saya akan hadir sebentar lagi ya. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
Blessing Time. Ya, kembali bersama saya Erwan. Tentunya masih di pembahasan kita ya, kesulitan anak dalam belajar di masa belajar di rumah saja. Tentunya saya masih bersama Pak Dimas ya, yang ada di sana. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Dimas. Nih, Salam, ya? Pertanyaan saya, termasuk golongan apa yang dialami Thomas Alva Edison, penemu listrik yang divonis lemah oleh sekolah, tapi terbukti ia ilmuwan yang cerdas? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya dalam banget nih. Ya mungkin bisa mewakili ini pertanyaan sobat-sobat semua ya. Iya, saya pernah dengar sih Thomas Alva Edison tuh kalau tidak salah itu masuk ke dalam, tapi ini mungkin salah ya, tapi bisa dikoreksi nanti. Kalau tidak salah Thomas Alva Edison ini punya hambatan di autisme atau ADHD, saya lupa. Tapi lebih ke gangguan belajar begitu ya. Kesulitan belajar. Ya, tidak kesulitan belajar kebetulan Mas. Jadi ini memang gangguan belajar. Ya? Jadi beberapa penemu kita yang terkait dengan Thomas Alva Edison, kemudian yang menemukan rumus fisika itu siapa? Albert Einstein gitu ya. Itu mereka punya gangguan belajar yang disebabkan oleh neurologis. Nah, ini tentunya berbeda ya. Karena kalau terkait dengan gangguan belajar itu justru mereka kecerdasannya di atas rata-rata. Begitu. Ya. Karena fungsi kecerdasannya di atas rata-rata, hanya pada salah satu aspek intelijensinya itu memang mereka mengalami masalah begitu. Mengalami masalah. Jadi itu yang membuat mereka itu tidak akan pernah sama dengan anak reguler begitu. Jadi karena di atas rata-rata itu ya. Ya, karena memang pasti kalau misalnya terkait dengan gangguan belajar pasti ada salah satu aspek yang tidak bisa disamakan dengan anak reguler atau pada anak umumnya. Di tempat terapi yang kebetulan kita juga punya anak autisme yang istilahnya level 1 begitu ya. Dia bisa cerdas, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, kemudian matematikanya pinter banget, jadi hitungan itu tidak perlu membayangkan. Anaknya kelas 2 ya, usia 8 tahun. Kemudian bacanya dia oke, kemudian semua serapan itu bisa. Cuman hanya satu aja yang dia tidak bisa, ya ini sosialisasi. Istilahnya dia tidak bisa berbaur dengan teman sebayanya gitu. Karena anak ini cenderung lebih menyukai dunianya yang sendiri gitu ya. Cenderung untuk beraktivitas sendiri gitu ya. Kemudian suka menanyakan hal yang berulang begitu. Kalau misalkan saya kebetulan kan di luar kota ya klien ini ya. Jadi kalau misalnya saya praktek itu selalu suka jemput anak ini begitu. Yang selalu ditanyakan itu adalah lingkungan yang pernah dia lihat. Misalnya saya pernah bawa asisten terapis itu datang gitu ya. Yang ditanya itu ya itu terus itu. Padahal ketika asisten terapis itu ada di satu tempat dengan dia, ya dia tidak akan menanyakan itu. Tapi kalau tidak ada ditanyakan ya. Itu. Jadi ya kita harus pinter-pinter juga, harus istilahnya membedakan dengan jelas antara gangguan belajar dan kesulitan belajar. Karena kesulitan belajar biasanya tidak disertai dengan hambatan psikologis yang lain gitu, terkait dengan pervasif. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Dimas. Boleh? Ya, Salam, selamat malam Mas Erwan. Mau tanya, dulu waktu anak saya kelas 5 SD, sekolah mengadakan tes sidik jari. Di sana disebutkan hasil analisa genetis dari anak tentang gaya belajar, tipe kecerdasan, dominasi kinerja otak, cara berpikir, potensi bakat, dan analisa yang lain. Yang saya tanyakan, seberapa akurat hasil analisa dari tes sidik jari anak? Terima kasih. Nah, tes sidik jari. Ya, ini sangat ngetren banget ya di zamannya ya Mas Irwan. Jadi sebelum beberapa tahun yang lalu lah ya, tes sidik jari untuk memeriksa gaya belajar, kemudian ranah kecerdasan dan lain sebagainya, ini sangat ngetren pada saat itu. Yang saya tahu bahwa sebetulnya pemeriksaan gaya belajar dan kecerdasan sidik jari ini berasal dari luar ya tentunya, bukan berasal dari Indonesia. Tetapi kalau dari istilahnya keilmuan psikologi itu masuk ke dalam psikologi populer. Dalam arti kalau masuk ke dalam psikologi populer itu masih belum bisa ditelaah secara keilmuan gitu ya. Karena apa? Karena misalnya terkait dengan sidik jari, memang betul bahwa sidik jari itu tidak memiliki kesamaan antara orang yang satu dengan orang yang kedua, atau anak yang satu dengan anak yang lainnya gitu ya. Itu memiliki pola yang berbeda gitu.
ada keilmuan yang mereka dalami juga. Jadi ya istilahnya kalau untuk mengecek apakah model belajarnya A, B, dan C itu masih mungkin bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya untuk digunakan berapa kecerdasan yang dimiliki oleh anak ini, itu tentunya sangat tidak fair gitu ya. Karena pada anak berkebutuhan khusus yang memiliki IQ tertentu pun sidik jari juga memiliki perbedaan pastinya. Pasti tidak akan mengungkapkan aspek itu begitu. Jadi aspek yang sebaiknya digunakan terkait dengan keakuratan ya tidak lain dan tidak bukan hanya melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan psikologis begitu. Jadi gitu ya, ketemu karena sama takutnya gitu ya, ketemu sama bekalnya. Oke. Ya, betul sekali. Karena misalnya kalau terkait dengan sidik jari tadi kemudian keluar hasil minat bakat, tentunya ini nanti akan berpengaruh ke kesiapan anak itu untuk menerima informasi itu gitu ya. Apakah memang betul sesuai atau tidak. Kalau misalkan dikombinasikan itu juga menjadi pilihan yang sangat baik sih menurut saya Mas ya. Jadi oke, tetap menggunakan istilahnya minat bakat yang terkait dengan sidik jari, tetapi tetap juga untuk melakukan pemeriksaan psikologis sehingga data yang diterima oleh orang tua itu akhirnya lebih kaya gitu ya, lebih variatif untuk melihat kondisi anak ini tadi. Jadi nggak satu bidang itu saja ya, tapi dari beberapa sisi ya, supaya tidak hanya sidik jari keakuratannya ya kita nggak tahu ya. Sidik jari kan berbeda dengan kadang-kadang otaknya dan sebagainya ya, mungkin cara dia berpikir kan berbeda dengan sidik jari itu ya. Iya betul. Karena dulu ada tes, kalau tes itu loh, tes karakter itu dengan mengisi kuesioner kan juga ada itu. Mengisi kuesioner lalu kita bisa menemukan orang ini memiliki orang yang matis atau orang ini terlalu pendiam dan sebagainya. Itu kan ada dari sana itu digambarkan merah, kuning, hijau, ungu kalau salah itu ya. Itu ada satu gereja yang pernah menerapkan itu. Iya. Ya, lalu, itu salah satu modelnya begitu ya. Kesimpulannya dari tadi itu bagaimana? Kesimpulan dari rangkuman daripada pembahasan kita hari ini jadi apa sih pesan untuk para orang-orang tua yang saat ini sedang mengalami anak-anak yang sulit belajar, Mas? Oke. Ya, untuk kesimpulannya ya sebetulnya kalau berkaitan dengan kondisi anak-anak gitu ya, kita harus memegang prinsip bahwa anak itu harus bahagia dulu begitu ya, harus bahagia dulu di dalam proses belajarnya gitu ya. Kalau misalkan nantinya di dalam proses belajar anak menemukan kondisi yang istilahnya sudah burn out gitu ya atau frustasi ya, jangan lupa untuk break dulu, berikan mereka rekreasi gitu ya. Rekreasi itu bukan arti harus keluar rumah kemudian berpiknik ria, bukan. Rekreasi itu mengajaknya berbicara, kemudian menanyakan sebetulnya kesulitanmu ada di mana sih untuk materi pelajaran yang diberikan oleh guru gitu ya. Itu juga masuk ke dalam rekreasi verbal gitu ya. Bisa juga rekreasi yang melibatkan permainan-permainan sederhana. Misalnya kartu gitu ya, atau misalkan bermain catur gitu ya, atau misalkan membantu main Uno, membantu orang tua, itu juga masuk ke dalam rekreasi. Jadi kita tahu bahwa beban yang ada di sekolah dan kurikulum itu sudah berat gitu. Jadi jangan ditambahin lagi beban yang terlalu dalam gitu ya, harus selesai. Pokoknya nggak mau tahu, harus selesai gitu. Jangan. Tetap harus memberikan rasa bahagia dan nyaman buat mereka. Tetapi harus tahu juga porsinya, jangan terlalu berlebihan. Jadi mentang-mentang dimintain rekreasi, terus itu ya istilahnya terlalu berlebihan gitu. Ya sudah, kamu boleh main handphone sepuasmu seharian, nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak baik juga buat anak gitu. Nah kalau misalkan kesulitan yang ditemukan tidak mampu untuk diselesaikan secara mandiri ya, mungkin saatnya untuk Bapak Ibu untuk berkomunikasi atau berkonsultasi kepada ahlinya gitu ya. Karena tentunya kalau Anda sendiri gitu bukan artinya kita meremehkan kondisi Bapak dan Ibu yang berkesulitan dalam menghadapi anak, bukan. Tetapi alangkah lebih baik untuk mendapatkan second opinion untuk membantu Anda dalam mengatasi kesulitan belajar ini di rumah gitu. Luar biasa. Tentunya bagi Anda yang mau
berkonseling secara langsung dengan Pak Dimas ya, tentunya Anda bisa menghubungi nomornya yang kemarin udah di-share ya nomornya Pak Dimas Sudah sudah. Tapi kalau mungkin yang lupa ya bisa langsung ke 0852 3196 2127 ya. 0852 3196 2127. Tentunya Pak Dimas siap ya untuk membantu ya, tentunya ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dan ini tadi yang anak yang pakai tes di sidik jari itu memberikan hasil tesnya kepada saya ini. Hasilnya anak saya seperti itu ya. Nanti coba saya kirimkan ke Pak Dimas hasil tes sidik jarinya. Tapi ya seperti penjelasan Pak Dimas tadi ya, bahwa harus beberapa opini atau beberapa masukan dari tempat yang lain, bukannya satu bidang saja ya. Iya, betul sekali. Karena itu masih psikologi populer ya, Mas ya. Oke. Ilmuannya belum diakui. Iya, wah luar biasa. Wah, tentunya karena waktunya sudah habis, padahal sebenarnya pasti pengen ya, tapi karena keterbatasan waktu, Pak Dimas juga masih ada kegiatan yang lain, karena bisanya cuma jam 7 sampai jam 8. Tentunya kita ketemu di minggu depan ya, di waktu dan gelombang yang sama. Minggu depan ada acara Pak Dimas? Tanggal minggu depan ada. Iya, tanggal 6. Ada acara? Kita bisa ketemu. Bisa ketemu lagi ya. Oke, tentunya kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik, lebih keren lagi, lebih menantang lagi, lebih asik lagi pembahasannya. Ya, tentunya Pak Dimas akan setia menemani setiap hari Kamis. Wah, asik banget. Oke, terima kasih Pak Dimas atas ilmunya yang dibagikan kepada sobat-sobat blessing semua ya. Jangan kapok. Dan ya sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Iya. Ada yang mau sampaikan kepada sobat blessing semua? Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Dimas sudah Shalom. Acara kita hari ini. Iya. Shalom ya. Dan terima kasih buat Pak Dimas ya yang sudah memberikan ilmunya. Tentunya jika Anda mendengarkan dengan seksama dari awal dan sampai pada akhirnya tadi, itu luar biasa banget ya, karena saya mendapatkan pembelajaran yang baru gitu ya, tentang bagaimana pola asuh anak, bagaimana keluarga itu harus kompak untuk menjaga atau mendidik gitu ya, tidak supaya orang tua satunya mengizinkan, satunya enggak, akhirnya bahaya banget. Dan satu buah pujian untuk Anda ya tentunya, dan saya akan kembali dengan blessing request. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.